Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa ni adzallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, selamat bergabung kembali di channel Catatan Faidah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa mendatangkan manfaat bagi baik dunia kita maupun akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kumpulnya kita di channel ini sebagai amal saleh yang akan menambah kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Hari Kamis ini jadwalnya Arba'in An-Nawawi, ya. Kita kembali ke bukunya Arba'in An-Nawawi atau 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai hadis yang ke-7, yaitu al-hadisu as-sabi', hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, semoga Allah ridha kepada beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Kulna, kami para sahabat berkata, liman, untuk siapa nasihat itu? Qala, Nabi bersabda, lillahi, untuk Allah, li kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan secara umum kaum muslimin. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akhrajahu Muslim wa akhrajahu Al-Bukhari mu'allaqan fi kitab al-iman. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 55, dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq di kitab al-iman, bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah lillahi wa lirasul wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya. Dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam bab tentang agama adalah nasihat untuk Allah, Rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara keseluruhan. Dikatakan di sini, Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau berkata, wa ja'a fi riwayatin ukhra an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan ad-dinun nasiha sampai 3 kali. Ya. Ini dalam hadis yang lafaz yang diriwayatkan dari Imam Muslim, hanya 1 kali, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Sedangkan dalam dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda sampai mengulang 3 kali ucapannya, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Diulang sampai 3 kali. Karrarahu thalathan min babit ta'kid. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang kata-kata ad-dinun nasihah sebagai penguat supaya orang lebih memperhatikan hal itu. Apa sih maknanya an-nasihat? Nah, an-nasihat kita beda dengan nasihat yang di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia nasihat itu berarti memberi nasihat, memberi wejangan. Ya, itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di dalam hadis ini yang namanya nasihat adalah al-khulus, mengikhlaskan sesuatu. Ya. Al-khulus, mengikhlaskan sesuatu. Yuqalu syai'un nasihun, yakni khalisun minal ghishi. Ya. Dikatakan sesuatu nasih, yakni sesuatu itu bersih dari segala macam kecurangan atau segala macam kotoran. Wa yuqalu asalun nasih, dikatakan madu murni, madu yang nasih. Ya, wala banun nasih, susu yang nasih, ya. Yakni khalisun minal ghisi wal akhlaqi ar-radiyah. Nah, jadi kalau namanya an-nasihah itu adalah murni, gitu ya. Seperti dikatakan madu nasih, itu berarti madunya murni, tidak bercampur dengan zat apapun juga, itu namanya
asal nasih. Begitu juga labanun nasih, susu murni. Nah, berarti susunya murni, nggak bercampur dengan zat-zat di luar dari susu. Nah, ad-din an-nasihah berarti agama yang murni itu untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kaum muslimin, dan kepada seluruh kaum muslimin. Wa hakadha dinul Islam. Demikianlah agama Islam. Fa innahu khalisun min kulli batil. Agama Islam itu nasih, murni dari apa? Min kulli batil, dari segala kebatilan atau dari segala kekeliruan. Wa min kulli hida'in wa makrin wa ghishin wa khiyanah. Ya. Agama Islam itu bersih dari segala macam kotoran, ya. Sesuatu yang dibenci, sesuatu yang curang dan khianat. Tidak ada itu Islam itu berkhianat. Fa huwa dinun khalis. Ya, agama Islam ini agama yang murni, tulus, ya. Dinun saf, ya. Wa kadzalika al-muslim yastawi zahiruhu wa batinuhu 'ala an-nasihah. Maka itu seorang muslim dia harus bersesuaian antara zahirnya dan batinnya. Itu namanya nasih. Luarnya begitu, dalamnya begitu. Itu namanya nasih, khalis, ya. 'Ala an-nasihah, di atas nasihat. Wassalamah, di atas keselamatan, minal ahlakis sayyi'ah. Harus bersih dari ahlak-ahlak yang buruk. Wal hiyanati wal ghadr, dari segala pengkhianatan dan kecurangan, ya. Maka seorang muslim jika dia menisbatkan diri sebagai seorang muslim, muslim itu harus bersih dari segala dari segala macam akhlak yang buruk, dari segala macam kecurangan, dari segala macam pengkhianatan. Muslim itu harus sama antara zahir dan batinnya, lahir dan batinnya. Wa ghairi dzalik, atau yang semisal dengan itu. Amman ladzi yaghishu aw yakhda' aw yamkuru aw yakhtalif zahiruhu an batinihi fa hadhihi al-khisal laysat min ad-din. Adapun orang, ya, jika bercampur yaghishu, curang, ya, aw yakhda' atau menipu, ya, aw yamkur atau membuat makar, aw yakhtalifu zahiruhu an batinihi, yang berbeda antara zahir dengan batinnya, atau berbeda antara yang nampak dengan yang tersembunyi, fahadhihi lisal laysat minad-din. Yang begini ini bukan bagian dari agama, ya. Maka awan Nabi sallallahu alaihi wasallam hasara ad-dina minan nasihah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama itu an-nasihah, ya. Wa hasru asy-syai' yaqtadi an la yadkhulu fihi ghairuh. Jadi dinamakan nasih itu berarti dia tidak bercampur dengan zat selainnya. Itu namanya nasih, ya. Nasih itu tidak sesuatu yang murni, yang tidak bercampur dari selainnya. Dan kita tahu Islam itu adalah kebaikan, maka kalau bukan kebaikan itu bukan berasal dari Islam. Kemudian ikhwan yang adrillah wa iyyakum, walam masalah sahabah, tatkala para sahabat bertanya, ya, ridwanullah alaihim jami'an, semoga Allah meridhai seluruh para sahabat, ya. Tatkala mereka bertanya, para sahabat bertanya, ketika para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah, maksudnya nasih itu, untuk siapa nasih, untuk siapa kemurnian itu, kemurnian itu untuk siapa, gitu, ya. Jadi kemurnian atau memurnikan sesuatu itu untuk siapa? Tentu ini ada tujuannya untuk apa an-nasih itu murni, gitu, ya. Maka para sahabat bertanya, dikatakan ad-dinun nasih. Agama itu murni untuk siapa? Ya. Maka kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lillah. Yang pertama, nasih itu memurnikan untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jadi jelas gitu, ya. Kalau kita mengartikan nasihat itu seperti bahasa Indonesia, agama itu nasihat, agama itu memberikan wejangan. Ketika ditanya wejangan untuk siapa, Nabi berkata untuk Allah. Kita malah bingung lagi. Kok Allah dikasih nasihat, gitu kan? Padahal yang dinamakan nasih itu adalah memurnikan sesuatu, ya. Ahdasusai, memurnikan sesuatu. Dikatakan nasih, asalun nasih, madu yang murni, atau labanun nasih, susu yang murni. Ini maksudnya adalah kemurnian. Maka kalau untuk Allah, fa'awwalu syai'un an takuna nasihan fima bainaka wa bain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama itu harus memurnikan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa dzalika bi an ta'budahu haqqa ibadatihi. Ya. Maksudnya apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah, atau dengan benarnya ibadah, atau dengan ibadah yang benar maksudnya, ya. Wa tu'minu bihi imanan kamilan, dan beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Fa tu'minu bi tauhidir rububiyah. Jadi kita memurnikan ketaatan kita atau memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang benar. Seperti fatu'minu bi tauhidir rububiyah, kita beriman kepada tauhid rububiyah, ya, pada tauhid rububiyah. Wa tauhidul uluhiyah, kita beriman kepada tauhid uluhiyahnya Allah. Wa tauhidul asma was sifat, dan beriman kepada tauhid asma dan sifat-sifat Allah. Wa tu'minu bil aqdari wa af'ali, dan kita beriman, ya, terhadap qadar, ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan af'ali, dan semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ikhwani a'adillah wa iyyakum, kita lanjutkan. Wa annahu la ahadun yastahiqqul ibadah ghairuh, dan kita harus meyakini tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya nasihat untuk Allah. Summa tukhlisul ibadata lahu, kemudian memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi hiya nasihatu bainal abdi wa baina rabbi. Nah, ini adalah nasihat antara hamba dengan Rabbnya. Jadi kita lihat bahwa ad-dinun nasihah, agama itulah pemurnian. Pemurnian untuk apa? Pemurnian untuk Allah. Bagaimana memurnikan untuk Allah? Maksudnya kita beribadah dengan cara yang benar, menunjukkannya ibadah hanya untuk Allah saja, dan meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Nah, ini ikhwan yang adalah wa iyyakum. Kalau pelajaran kajian agama seperti itu, maksudnya kita belajar kitab tauhid, ketemunya tauhid. Kita belajar hadis, ketemu juga tauhid juga, gitu kan? Hari ini kita belajar Arba'in An-Nawawi, tapi ketemunya tauhid juga, bahkan yang pertama dimasukkan. Jadi kalau kita mau jeli melihat semua permasalahan, inti dari dakwah atau inti dari agama kita ini adalah tauhid. Bahkan di kitab ini, di setiap hadis itu selalu ditekankan pertama tauhid, tauhid, tauhid. Peribadatan pada Allah, tinggalkan peribadatan pada selain Allah, meyakini batilnya Tuhan-Tuhan selain Allah, meyakini kafir dan batilnya agama orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Itu yang namanya dengan Islam, ya. Maka dia akan ketemu gitu, akan nyambung. Jadi jangan sampai pelajaran tauhid beda dengan pelajaran muamalah. Ini nggak nyambung. Kenapa? Muamalah itu dasarnya adalah tauhid. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi ada kajian tentang muamalah itu dalam rangka mengikhlaskan, memurnikan peribadatan kita kepada Allah. Kita belajar rumah tangga, begitu juga dengan tujuan untuk memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya. Ya. Ini ikhwan yang adalah wa iyyakum. Wa yajibu an takuna an-nasihatu zahiran wa batinan. Maka kita harus lahir batin menunjukkan kemurnian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir batin menunjukkan kita ta'abudan lillah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nampaknya saja kita kelihatan orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang khauf, orang-orang yang takut, orang-orang yang taat dalam beragama. Zahirnya saja, tapi batinnya tidak. Na'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan yajib an takuna an-nasihah zahiran wa batinan. Beragama itu harus zahir dan batin, lahir dan batin. Walladzi yuzhiru at-tauhid wa yubtinu asy-syirk. Adapun orang-orang yang menampakkan dirinya bertauhid, sedangkan hatinya hatinya melakukan kesyirikan, au yuzhirul iman wa yubtinul kufr, atau dia menampakkan keimanan dan menutupi kekufuran yang dia lakukan. Wal munafiq, maka hada munafiq, ini namanya orang munafik. Antara zahir dengan batinnya tidak sama. Ya. Maka wal munafiqu syarrun minal kafiril khalis. Ingat, orang munafik itu lebih jelek daripada orang kafir yang khalis, orang kafir yang benar atau orang kafir yang sebenarnya. Ya. Bahkan tempatnya lebih hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira."
orang-orang munafik akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di darkil asfali minan nar, di tempat terbawah dari api neraka. Ya, asfal itu berarti yang paling bawah. Berarti sakit itu bawah, asfal paling bawah. Ya. Asfali minan nar, darkil asfal, tempat yang paling bawah dari neraka. Ya. Kemudian walan tajida lahum nasira, dan kau tidak akan bisa mendapati bagi mereka penolong. Ya. Limada? Kenapa begitu? Di annahum yukhadi'un Allah walladzina amanu. Kenapa orang-orang munafik itu hakikatnya dia pengen menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Itu hakikatnya orang-orang munafik. Ya. Mereka berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya ikhwan yang adalah wa iyyakum amman nasih. Adapun orang-orang nasih yang murni ketaatannya, ya. Wa huwa alladhi yastawi dhahiruhu wa batinuhu ma'allahi awwalan. Maka orang-orang yang nasih, orang-orang yang jujur, orang yang bening, murni gitu ya. Maka dia menjadikan Allah sebagai yang utama. Fa idza qala la ilaha illallah amila bidzalik. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah, dia buktikan omongannya. Jadi bukan cuma bilang la ilaha illallah, tapi datang minta kubur. Ini bukan la ilaha illallah, ngeledek. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Pengen menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin. Hakikatnya dia berbuat kesyirikan. Ya, tapi lisannya menunjukkan keimanan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka ingatlah bahwa iman itu tidak bisa tercukupi kalau cuma dalam hati. Tidak bisa tercukupi cuma dengan lisan. Tidak juga tercukupi hanya dengan beramal. Maka iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan, amalan lewat seluruh anggota badan. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa tidak. Kalau seseorang hanya beriman lewat lisannya saja, lewat amalnya saja, tapi hatinya tidak, ini munafik namanya. Ya. Ada orang yang beriman dalam hatinya saja dan lisannya saja, tapi tidak beramal, maka nggak ada manfaatnya iman dalam hati dan lisannya. Ya, tidak ada manfaat. Atau orang yang cuma sekedar ngomong saja, ya, tapi dia tidak beramal. Nah, ini juga tidak manfaat dari ucapannya. Nah, ini ikhwan yang adalah wa iyyakum mukmin, maka dia harus memenuhi seluruh kadar iman, ketentuan iman yang ada pada dirinya, mulai dari hati, lisan, dan amalnya. Nah, ikhwan yang adalah wa iyyakum, amman nasih fa huwa alladhi yastawi dhahiruhu wa batinuhu ma'allahi awwalan. Ya, mereka menyelaraskan antara lisan dan hati mereka. Ya, mereka mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala la ilaha illallah amila bidzalik. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah, dia tunjukkan dengan amal. La ilaha illallah maksudnya tidak ada hak Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka amalannya yang menunjukkan itu. Dia tidak beribadah kepada selain Allah, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'budu illallah azza wa jalla. Dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Tsumma yad'un nasa ila ma'na hadhihi al-kalimati wal 'amala bih. Bukan cuma dia beramal, tapi dia mengajak manusia. Dia mengajak manusia untuk beramal. Ya. Dia ajak manusia untuk tetap beramal sama dia. Untuk beramal. Dia katakan wa yad'un nasa ila ma'na hadhil kalimah. Dia ngajak manusia untuk pada kalimat ini supaya manusia paham tentang kalimat la ilaha illallah wal amali biha, dan mengamalkan kalimat itu, mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini ikhwah, mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu mewujudkan apa dari makna la ilaha illallah. Jadi jangan salah paham. Bagian kita menganggap bahwa mengamalkan la ilaha illallah itu mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali. Bukan itu. Maksudnya selaraskan antara ucapan dengan perbuatan, itu maksudnya mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka amal kita juga harus selaras dengan ucapan kita. Itu maksudnya mengamalkan la ilaha illallah. Jadi mengamalkan la ilaha illallah sekali lagi bukan cuma sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan itu. Bukan itu. Tapi mengikhlaskan mengucapkan la ilaha illallah, beramal dengannya, maksudnya adalah mewujudkan apa yang kita ucapkan dari kalimat itu, makna dari la ilaha illallah. Itu maksudnya di kita beramal dengan la ilaha illallah, ya.
Ini semoga dipahami nih, wah, ya. Karena beramal dengan la ilaha illallah, sekali lagi banyak orang salah paham. Beramal dengan la ilaha illallah dianggap kalau baca la ilaha illallah sekali sudah beramal dengan la ilaha illallah. Wah, ini la ilaha illallah jadi amalan buat dia. Maksudnya jadi amalan apa? Banyak-banyak baca la ilaha illallah. Bukan itu. Ya. Bukan itu. Beramal dengan la ilaha illallah adalah mewujudkan, menjalani apa yang termaktub dalam makna la ilaha illallah. Ya. Kalau kita katakan saya minum sirup. Bagaimana cara mengamalkan saya minum sirup? Apakah dengan ngomong saya minum sirup, saya minum sirup, saya minum sirup begitu? Tidak. Yang namanya mengamalkan ucapan saya minum sirup adalah antum beli sirup di pasar, ya, kemudian antum tuangkan dari dalam gelas sedikit, lalu campur air dan antum minum. Itu namanya antum mengatakan saya minum sirup. Itu mengamalkan ucapan antum saya minum sirup. Ya kan? Ini harus dipahami tuh. Jangan dikatakan amal berarti wirid, dzikir, beda. Ya, itu cuma salah satu amal, tapi bukan itu yang diinginkan. Maksud beramal dengan kalimat la ilaha illallah adalah mewujudkan apa yang kita ucapkan atau mewujudkan makna dari kalimat yang kita ucapkan. Ya. Kalau saya sering kasih contoh orang yang di pinggir jalan, ya. Dia mau naik taksi, dia teriak taksi, taksi, taksi. Bagaimana cara mengamalkannya? Dia di pinggir jalan, dikatakan taksi, taksi. Begitu taksi berhenti di depannya dia, tapi dia nggak masuk. Ini namanya dia nggak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Ya, dia cuma ngeledek supir taksi, gitu kan? Nah ini khawani alhamdulillah wa iyyakum, ini harus diperhatikan benar. Jadi mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maknanya adalah kita mengerjakan konsekuensi dari makna kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan cuma sekedar ngomong. Ya. Walaisal muradu qaulu bil lisani faqat. Ini bukan cuma di lisan saja tuh kata Syekh Fauzan juga bilang ya. Jadi la ilaha illallah itu bukan cuma ngomong. Ya, tapi amalkan. Bukan cuma ngomong. Kalau cuma la ilaha illallah, ini cuma ngomong itu. Cuma lisannya doang yang berbuat, ya, cuma lisannya aja. Maka kata Syekh Fauzan, "Man kana yukthiru min qauli la ilaha illallah." Siapa saja yang banyak mengucapkan la ilaha illallah, wala ya'taqiduha, tapi dia enggak meyakini isinya, dia enggak tahu maknanya gitu ya. Wala ya'mal bi miqtadaha fa huwa munafiq. Orang yang ngomong la ilaha illallah tapi dia enggak dia tidak meyakini apa yang dia ucapkan dan tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan, maka ini munafik namanya, kata Syekh Fauzan. Ya kan? Jadi kayak lagi iman itu bukan cuma lisan. Iman itu bukan cuma lisan. Iman itu ada di lisan, ada di i'tiqad, dan ada di amal. Iman itu di lisan, di keyakinan, di amal. Nah, ini ulang-ulang, ulama mengulang-ulang ini. Tapi banyak orang menyimpang dari masalah ini. Ini hebatnya apa syaitan ini. Iblis laknatullah alaih, begini cara dia menyimpangkan manusia. Ya. Dia katakan, ya ucapin la ilaha illallah, cukup la ilaha illallah. Udah cukup la ilaha illallah, berarti kau muslim. Udah, jangan bikin apa-apa. Kau baca, ucap la ilaha illallah, pasti masuk surga. Begitu aja tuh. Tapi ketika dia beramal, menentang apa yang dia ucapkan. Dikatakan orang yang cuma ngomong la ilaha illallah, bahkan yuksir, dia banyakin kalimat la ilaha illallah, semalam bisa 1000 kali, 2000 kali. Tapi wala yaqtaqiduha, tapi tidak meyakini isinya. Bagaimana mau yakin? Maknanya aja nggak ngerti. Wala yu'manu biha, wala yu'manu bimaqtadaha, tidak mengamalkan konsekuensinya. Maka dikatakan fa huwa munafiq. Itu orang munafik. Antara lisan dengan amalnya berbeda, antara lisan dengan hatinya beda. Itu namanya munafik. Hati-hati itu. Ya. Tapi ini ini kita bicara begini bukan berarti kita boleh menghakimi orang yang bertahlil itu atau orang yang mengucapkan itu langsung ini orang munafik. Enggak boleh. Ya, kita nggak tahu isi hati seseorang. Ya. Ini kajian ini untuk kita. Untuk kita. Bukan untuk orang lain. Ngaji itu untuk kita, supaya kita tahu, supaya kita ngerti. Bukan untuk mengadili orang lain. Bukan untuk memberikan jargon atau memberikan julukan-julukan bagi orang lain. Apalagi dengan julukan-julukan yang buruk.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Julukan-julukan yang buruk setelah keimanan itu julukan yang paling buruk. Apa contohnya? Kafir, munafik, musyrik, itu julukan di luar keimanan. Dan itu adalah bi'sal ismul fusuq. Sejelek-jelek nama yang fasik, ya. Sejelek-jelek nama yang fasik yaitu dan iman. Menjuluki seseorang dengan nama-nama di luar Islam seperti kafir, musyrik, ya. Nah, ini ikhwan yang kita wa iyyakum. Jadi tidak ada manfaat ucapan la ilaha illallah kalau tidak diwujudkan dengan amal, tidak diwujudkan, tidak diyakini dalam i'tiqad dan keyakinan kita, dan tidak diwujudkan dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Maka tidak ada faedahnya. Ya, walaupun yuksar min qaulin, dia banyakin ucapan la ilaha illallah, tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, ini kunci nih, Pak. Maksudnya kunci ini kita belajar hadis, kita belajar tauhid, ketemunya itu juga, gitu. Ya. Jadi jangan sampai dulu ini kok ngaji kok tauhid mulu ulang-ulang. Ya Rabbi, antum udah berapa lama ngaji tauhid? Nabi SAW di Mekah 10 tahun nggak ngajarin apa-apa, cuma ngajarin tauhid. Pada tahun ke-11 baru turun perintah sholat. Ya, itulah maksudnya tauhidlah yang menjadikan kita jadi perhatian, pusat perhatian para dai. Ya, ini yang namanya agama. Ya, jadi agama itu pusat perhatiannya, asluddin adalah tauhid. Ya. Kemanapun Anda belajar, Anda ketemu tauhid. Kita belajar fikih tentang puasa semua. Syarat puasa yang pertama apa? Islam. Nah, kalau itu bicara syarat pertama Islam, berarti kita apa? Oh, berarti orang yang puasa itu hanya orang Islam. Orang Islam bagaimana? Maka belajarlah cara menjadi orang Islam itu. Tauhid itu. Mau belajar apa? Larinya ke tauhid. Yang namanya syariat itu larinya ke tauhid. Muamalah tauhid. Ya. Kenapa kita bermuamalah? Cari pengen tahu muamalah yang halal karena kita ingin Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita. Tauhid dasar. Ya. Jadi jangan sampai Anda berkata, aduh, malas saya belajar tauhid, ulang-ulang melulu. Subhanallah. Jangan-jangan kalau antum hidup di zaman jahiliyah dulu, antum ikut Abu Jahal tuh. Orang-orang yang ngomong kayak begitu. Ya. Orang-orang yang ngomong, Allah, tauhid dulu, udah ngerti lah. Itu setan ini. Karena syubhat yang terbesar saat ini, orang merasa sudah paham tentang tauhid, tapi dia nggak belajar. Banyak orang saat ini kayak gitu. Hanya cuma sekedar celananya cingkrang, jenggotan, jidatnya hitam, lalu dianggap dia paham tauhid. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Lihat dengan kelakuannya. Ya, lihat dengan amal. Karena orang-orang dulu juga seperti itu. Dinamakan Abu Jahal. Padahal namanya Abu Hakam. Orang yang bijaksana. Tapi dinamakan jahil, Abu Jahal. Kenapa? Karena dia menolak tauhid. Ya. Abu Fairuz, musuhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, Ibnu Fairuz. Ya. Ibnu Fairuz yang hidup semasa dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau ini memiliki majlis, ya, majlis yang dihadiri oleh ribuan manusia, ahli ilmu, dikatakan allamah di masanya, ya. Tapi Syekh Muhammad menganggap dia ulama musyrikun. Ya. Jadi nggak patokan semua orang itu sudah. Bahkan Syekh Fauzan terakhir kita share itu ya, bahwa kata Syekh Fauzan, banyak sekarang orang yang menisbatkan diri sebagai ulama, sebagai ahli hadis, tapi jahil dalam masalah tauhid. Bayangkan, ada orang yang ahli hadis dianggap jahil dalam masalah tauhid oleh Syekh Fauzan. Ya, padahal tauhid ini adalah yang utama, gitu ya. Nah, ini ikhwan yang ada wa iyyakum. Jadi nggak bisa seseorang itu cuma yuksaru biqauli la ilaha illallah, memperbanyak ucapan la ilaha illallah, tapi tidak diamalkan, tidak diwujudkan dengan amal, tidak beriktikad ke situ, tidak mengamalkan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah. Maka dikatakan ke syaitan, ada munafik. Ini orang munafik. Ini orang munafik. Sama seperti antum bilang, saya mau minum sirup, tapi yang antum ambil teh. Ya. Ada tamu. Mau minum apa? Minum kopi, tapi minum kopi ya. Tapi yang antum bawain teh atau air putih. Itu namanya antum tidak mengamalkan konsekuensi dari ucapan antum. Ya. Pertama, orang yang jahil nggak mungkin orang nggak ngerti mana teh mana kopi.
Kecuali orang yang benar-benar nggak pernah ketemu mana teh, mana kopi. Jadi ketika ada orang yang bawain kita, tamunya minta kopi lalu dibawain teh, kita bilang dia salah. Jangan dianggap bahwa ini perbuatannya doang yang salah, orangnya salah. Ya orang salah kok yang dibawain kopi, yang dibawain teh, orang diminta kopi yang dibawain teh. Bilang dia salah. Permasalahan dia nggak tahu kopi atau teh, nanti urusannya. Ya, ditanya dulu, kenapa antum bawain teh, malah yang diminta kopi. Saya nggak tahu, Pak, mana teh, mana kopi. Nah, kalau dalam begitu udah kita maklum, itu namanya udzur bil jahl. Ya, dikasih uzur karena kejahilan. Orang nggak ngerti bedain mana kopi, mana teh. Nah, orang banyak ngomong la ilaha illallah, tapi dia tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah, ini munafik. Kata Syekh Fauzan, ya. Wan nifaq huwa idharul khair wa ibtanil syarr. Kenapa? Orang munafik itu adalah menampakkan kebaikan, tapi menyembunyikan keburukan. Lisannya la ilaha illallah, tapi amalannya musyrikin jahiliyah. Ini nggak dinamakan seorang mukmin. Walladzi yudhirul khairu linnas walakinnahu yubtinu khilafahu munafiq. Adapun orang yang menampakkan kebaikan kepada manusia, ya, tapi ke hatinya yubtinu khilafahu munafik, ya. Hatinya berbeda dengan apa yang diucapkan, apa yang nampak, maka itu dinamakan munafik. Ya, munafik itu lisan dengan hatinya beda. Lisan dengan hatinya berbeda. Wan nifaq asyaddu minal kufri wal iyadzu billah. Kata Syekh Fauzan, ingat loh, munafik itu lebih berat daripada kafir beneran. Ya, munafik itu lebih berat daripada kafir beneran. Ya. Di annal kafir sarraha bi kufri wa arafahu an-nas. Kan orang kafir jelas, kelihatan, manusia nggak tertipu. Oh dia kafir, oh dia Nasoro, oh Yahudi, ketahuan tuh kafir jelas. Oh dia Hindu, oh dia Buddha, oh dia percaya, oh dia Ahmadiyah, ketahuan kafir tuh kelihatan. Ya, dia jelas tuh kelihatan kafir. Ya, tapi yang repotkan orang kelihatannya ahlu sunnah, muslim, la ilaha illallah, ucapannya la ilaha illallah, kelihatan ahlu sunnah, bahkan kelihatannya salafiyu, ya. Tapi wa akhadahu hidrahum minhu, ya. Dia kalau ada orang-orang kafir itu jelas ketahuan, maka manusia bisa menjauh. Orang Islam gampang menjauh. Oh, dia mah orang Nasara, oh, dia orang Yahudi, dia orang ini, orang itu, ya kan. Tapi orang munafik, wa innahu yukhadi'ul muslimin. Orang munafik menipu orang-orang Islam, ya. Wa yadhunnuna minhum, orang-orang mukmin menganggap dia bagian dari kaum muslimin. Wa huwa aduwwun lahum, padahal mereka musuhnya orang-orang muslim. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya tidak meyakini kalimat itu, ini musuhnya kaum muslimin. Wa yatarabbasu bihum ad-dawa'ir wa yaltamisu lahum an-naqais wal 'uyub wa yunammiha wa yanshuruha. Mereka begitu, ya, berpura-pura menjadi orang-orang Islam, ya, tapi mereka hakikatnya telah merusak agama, ya, mengurangi agama, menimbulkan aib-aib, ya, menunjukkan bahwa Islam itu seperti itu, padahal bukan. Maka fa'idza ja'atis syada'id 'alal muslimina dhahara nifaquhu wa kufruhu. Nah, ini orang-orang munafik kayak begitu. Orang munafik dia ketika dia lemah, dia menunjukkan orang-orang baik. Ya, tapi ketika kaum muslimin mendapatkan kesulitan, ya, orang muslim mendapatkan asyada'id, ya, maka dia dhahara nifaqu, nampak kekufuran, ya, wan hadza ila a'da'il muslimin, bahkan membela orang-orang musuh-musuh orang-orang muslim, ya. Ketika ada terjadi permusuhan, ya, mereka berada di pihak orang-orang musyrik, membela orang musyrik, memusuhi orang-orang mukmin. Ini munafik namanya. Munafik namanya. Nampaknya muslim mengucapkan la ilaha illallah, bahasanya tentang tauhid, tapi ketika ada perselisihan antara orang mukmin dengan orang musyrik, dia bela orang musyrik, dia musuhi orang-orang muslim. Ini namanya apa? Nifaq, munafik orang. Ya. Maka fa idza ja'atis syada'id 'alal muslimina dhahara nifaquhu wa kufruhu. Ketika orang-orang muslim dapat susah, nampaklah, barulah kelihatan kenifakannya dan
kekafiran. Wan hadza ila adail muslimin. Ya, dikatakan fa innahu yudhirul iman li ya'isha ma'al muslimin. Orang-orang ini cuma cari hidup di kalangan kaum muslimin. Cuma nampak aja dia Islam. Cari hidup supaya usahanya lancar. Ya. Supaya usahanya didukung, dibeli barangnya dibeli oleh kaum muslimin. Ya, sebagai seorang muslimin sebagai orang-orang Islam sebagai konsumennya, ya. Ini hanya untuk mencari keimanan mencari di'isha ma'al muslimin supaya cari hidup di kalangan kaum muslimin. Ada sya'nul munafik, ini orang-orang munafik ini. Orang munafik kayak gitu. Ya. Qa'imun ma'allah, berkhianat pada Allah. Wa qa'imun ma'an nas, berkhianat kepada manusia. Ini kerjaan orang munafik. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mencoba menipu Allah, menipu kaum muslimin, tapi pada hakikatnya mereka menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar. Waliyadzubillah. Kita berlindung dari sikap seperti ini. Ya. Kemudian ikhwan yang adalah wa iyyakum, yang kedua, walillahi, yang kedua wali kitabihi, pada kitabnya. An-nasihatu li kitabihi. Ya, nasihat kepada kitabnya, yakni Al-Qur'an. Maksudnya kitab di sini adalah Quran, karena di kitabi sifatnya mufrad, ya, bentuknya mufrad. Satu. Ya, beda kalau jamak itu kutub, kitab-kitab, tapi ini satu, li kitabihi, untuk kitabnya, maksudnya li Quran. Maksudnya apa? Antu'mina wa ta'taqida annahu kalamullah. Al-Quran itu harus diyakini bahwa Quran itu firman Allah, ucapan Allah. Wa annahu munazzilun ghairu mahlukin, dan Al-Quran itu munazzil, turun dari langit, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa kalau turun berarti dari atas, ya. Jadi Allah itu berada di atas. Ya, kalau Allah ada di mana-mana bukan turun namanya, ngayap, kata orang Betawi. Ya. Orang Betawi itu ngayap namanya. Ya. Maka Allah ada di atas. Maka dia ketika dia memberi sesuatu itu turun, dan Al-Quran itu turun dari langit. Berarti yang memberi dari atas. Ya. Kemudian ikhwan yang adalah wa iyyakum, wa annahu kalamullah haqiqatan. Ya, secara hakikat dia firman Allah. Mana firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu firman Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu firman Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikatan, secara hakiki. Ya. Anzalahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah turunkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma tuqsira min tilawatihi. Nah, yang bentuk nasihat, bentuk pemurnian kepada Al-Quran, yaitu pertama, tuqsira min tilawatihi. Banyak baca Quran, terutama di bulan Ramadan ini. Ya. Banyaklah baca Quran. Ini bentuk nasihat kepada Al-Quran. Wa tatadabbarahu, mentadabburinya. Ya. Wa tatadabbarahu wa tata'ammala ma'anihi, memahami maknanya, mentadabburinya, memahami maknanya. Wa tatlubu tafsirahu, mengetahui tafsirnya. Tsumma ta'mala bihi, kemudian mencoba mengamalkannya. Ya. Wa tukhlisal 'amala lillahi azza wa jalla, dan ketika beramal maka ikhlaskanlah amal untuk Allah azza wa jalla. Hadhihi an-nasihatu li kitabillahi azza wa jalla. Jadi ada 5 tahapan menasihatkan, memurnikan Al-Quran. Apa saja? Pertama, ta'taqida annahu kalam Allah. Ya. Hakikatan, meyakini bahwa itu adalah firman Allah secara hakiki. Dia ucapan Allah secara hakiki. Kemudian yang kedua, tata'allamahu, mempelajarinya. Mempelajari bacaannya. Ya. Kemudian talisan, yang ketiga, antuksira min tilawatihi, memperbanyak membacaannya. Ya. Membanyak membacanya. Kemudian yang keempat apa? Antatadabbarahu,
fala yakfi an taqra'ahu duna ma'rifati ma'anihi wa tafsir. Yang keempat, bertadabburi. Karena nggak cukup cuma baca, tapi nggak tahu tafsir, nggak tahu makna apa, yang nggak ngerti, nggak cukup. Baca bagus, tapi juga mencoba memahami isinya. Ya. Yang khamisan, yang kelima, anta madabihi, mengamalkannya. Ya, kalau udah konsekuensi begitu, mempelajari, tahu, lalu mengamalkan. Ya. Jadi tadi ada berapa? Ada 5 ya. Pertama, meyakini Quran itu firman Allah. Yang kedua, mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, mencoba memahami isinya. Ya, mentadabburi yang ketiga, memperbanyak. Ulang. Anta kira annahu kalam Allah. Pertama, meyakini Quran itu adalah firman Allah. Yang kedua, anta ta'allamahu, mempelajarinya. Yang ketiga, atan tuksiru tilawatahu, memperbanyak bacaan, memperbanyak tilawah. Ya, yang keempat, anta malubihi, beramal dengannya. Yang kelima, yang keempat, mempelajari isinya. Yang kelima, mengamalkannya. Dzalika li'anna al-ilma min ghairi amalin la yufiduka syai'a. Karena kalau cuma berilmu tapi tidak beramal, itu enggak manfaat apa-apa ilmu itu. Walau kunta min aksarin nasi hifdzan lil Qur'an. Tidak ada artinya walaupun kau termasuk orang yang hafal Quran, tidak ada artinya kalau kamu enggak tahu isinya. Wa aksarin nasi tilawatun lil Qur'an. Ya. Kamu sudah banyak hafal. Sudah hafal semua bahkan. Dan banyak bacaan Qur'annya. Madama annaka la ta'malu bi, tapi selama kau tidak mengamalkan isinya, falasta nasihan li kitabillah azza wa jalla. Kau tidak dianggap nasihat. Tidak dianggap memurnikan kitabullah azza wa jalla. Bal takunu ghasyan li kitabillah azza wa jalla. Bahkan kau termasuk orang yang ghash, orang yang curang. Ya. Orang yang curang dan berkhianat kepada kitabullah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketiga, nasihat untuk siapa? Wali rasulih, kepada rasul. Maka dikatakan kadzalika tansahu lir rasul sallallahu alaihi wasallam bi an tashhada annahu rasulullah syahadatan haqqa wal yaqin. Ya. Maksudnya kamu meyakini itu. Syahadat Muhammad dan Rasulullah, meyakininya dengan benar dan penuh keyakinan. Zahiran wa batinan, baik yang zahir maupun batin. Tsumma tuti'a wa ta'malu bima ja'a bihi, kemudian mentaatinya dan mengamalkan apa yang diajarkan, yang diperintahkan. Wa tuhibbahu, mencintainya, wa tuhibbahu, mencintainya, aksar mimma tuhibbu nafsak, lebih besar daripada kau mencintai dirimu sendiri. Wa waladak, dan dari anak-anakmu. Dan walidaik, dan kedua daripada kau mencintai orang tuamu, wan nasu ajma'in, dan lebih kau cintai dia daripada seluruh manusia yang ada. Ini namanya nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tuqaddimu ala mahabbatillahi wa rasulihi ahada minal khalq. Tidak bisa kita mendahulukan orang lain atau makhluk, ya. Tidak boleh kita mendahulukan makhluk daripada Allah dan Rasulnya ini dalam hal cinta. Ma'attiba'i wa ta'ati wal amalu bi sunnatihi zahiran wa batinan. Maka kita harus mengikutinya, mentaatinya dan mengamalkan apa yang diperintahkan, ya, dengan zahiran wa batinan, zahir maupun batin. Wajtinabil kadhib alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak boleh mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fala tansibu ilaihi syai'an lam yarid min anhu, tidak boleh menisbatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali menisbatkan sesuatu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu bukan dari Nabi. Ya. Jangan bilang, wah Nabi bilang sumu tashihu, puasa itu, puasalah niscaya kau akan sehat. Itu bukan ucapan Nabi. Jangan nisbatkan itu kepada Nabi. Ya. Jangan nisbatkan itu kepada Nabi. Bagaimana mungkin dikatakan sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Dikatakan ini hadis dari Nabi, bukan, ini bukan hadis dari Nabi. Kenapa? Hanya jelas bertentangan dengan Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa saja di antara kalian yang sakit atau berada dalam keadaan safar, maka hendaklah dia menggantinya di hari yang lain. Lalu Allah perintahkan yang lagi sakit itu berbuka. Kalau seandainya puasa itu sehat, menyehatkan, tentu Allah suruh orang yang sakit itu berpuasa. Ya. Dari maknanya sudah bertentangan dengan Quran. Bagaimana mungkin kita katakan ini dari hadis? Tidak. Ya. Kalaupun ada dokter yang ngomong, kita katakan itu ucapan dokter. Kalaupun seandainya, tapi puasa itu akan menyehatkan badan. Itu kan ucapan dokter, bukan ucapan Nabi. Ya. Nah ini ikhwan yang Allah dilakukan. Dikatakan li'annahu la yumkinu annaka ta'malu biha wa anta la ta'rifu ma'anihi. Apa? Ulang lagi. Salah. Ya. Nah, ini kita balik di sini. Jangan menisbatkan sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan bersandar atau berdasar dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna kadiban alayya laisa ka kadibin ala ghairi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berdusta atas namaku itu tidak sama seperti orang berdusta seperti orang yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang orang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia menyiapkan bangkunya atau kursinya di neraka. Ancaman yang sangat keras sekali ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang menisbatkan sesuatu pada bukan dari Nabi. Fala tantasibu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam illa ma thabata bi riwayat thiqah. Jangan sandarkan sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan riwayat yang thiqah, riwayat yang jelas. Ya, ikhwan yang alaihi wa iyyakum. Jangan sandarkan sesuatu kecuali dengan riwayat yang sudah jelas. Kalau belum jelas, lebih baik jangan katakan itu dari Nabi. Ya, bilang saja itu ucapan, ada ucapan yang baik, ya. Atau ada pepatah Arab yang mengatakan begini dan begitu. Itu baik daripada kita nisbatkan kepada Nabi, padahal itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Faiza kunta ta'rifus sanad. Kalau kau sudah tahu sanadnya, wa ta'rifur rijal, tahu orang perawi-perawinya, fala tasnidu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ma tahaqqaqta min sihhatihi. Ya. Kalau kamu tahu, kalau antum sudah tahu riwayatnya, orang-orang perawinya, ya kan? Maka juga jangan sandarkan kecuali kalau Anda yakin bahwa itu betul-betul sahih dalilnya. Wa idza kunta la ta'rifu hadza fa innaka tarji'u ila ummahati as-sunnah wal kutubis sihah allati tana ahluha bisidqin riwayatin wa thubutiha dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda tidak tahu, maka pegangnya yang sudah utama saja, pegang induk-induknya saja. Kalau induknya pasti ngerti dan sudah dipahami. Agama itu terang benderang kalau untuk yang pokok. Karena apa? Yang pokok itu akan diulang-ulang. Ya. Kalau untuk yang pokok pasti agama ini jelas. Pokok agama pasti jelas. Tapi kalau enggak, maka samar tuh. Kalau samar maka tinggalkan lebih baik. Seperti yang kita kemarin. Bainahuma mustabihat, di antara dua hal itu ada yang mustabihat, yang meragukan. Ya, maka tinggal. Ya, maka siapa yang waqa'a fi syubhat fa waqa'a fil haram. Orang yang suka mengerjakan yang ragu-ragu itu bisa sering jatuh pada yang haram. Maka dia hendaknya harus berhati-hati. Ya. Nah, ikhwan yang adalah yakum wa ma lam yasbutu fa innaka la tubadir bi nisbati hatta tata'akkad min sihhati. Jangan terlalu tergesa-gesa menganggap menyadarkan sesuatu padahal bukan dari Nabi, padahal kita belum tahu tentang kesahihannya. Tsumma ma'ahada ta'malu bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka cukupkan dengan apa yang kita sudah ketahui dengan pasti bahwa itu amalan sunnah. Ya. Untuk hal yang baru sebaiknya jangan tergesa-gesa dulu menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Terus ikhwan yang adalah wa iyyakum wa laysal murad mujarrad hifdzal ahadits duna fahmi ma'ani. Tentu yang dimaksud bukan cuma sekedar menghafal hadis tapi tidak ngerti artinya. Bal labudda an tafhamul ma'ani min ajli an ta'mala biha. Maka kita harus tahu juga isi hadis itu, mengerti hadisnya ya, supaya kita mudah beramal dengannya. Wa laysa laka an tufassiruha min indika duna tasbit min ma'anihi. Jangan sekali-kali ya kita menetapkan sesuatu itu sendirian, ya, memahaminya sendirian, ya. Padahal Anda belum tahu tentang ketepatan, kepastian dari sebuah dalil itu. Jangan kau katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Jangan Anda bilang Nabi bilang begini, Nabi bilang begitu. Ya, maknanya begini, maknanya begitu. Nah, hatta turaji'al ma'ani as-sahihah. Jangan kau ucapkan seperti itu kecuali kau sudah paham tentang kesahihannya. Ya. Jangan mudah-mudah mengatakan, oh Nabi kan bilang begini. Oh Nabi kan sunnah, Nabi bilang ini kan malam Jumat, ini kan sunnah. Enggak ada itu. Dari mana antum ngomong kayak gitu? Ya, ini malam Jumat, apa hubungannya dengan malam Jumat? Ya, banyak orang kayak begitu, bermudah-mudah, bermudah-mudah. Jangan, ini termasuk kadziban, dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikata, oh malam Jumat ini sunnah Rasul, apa hubungannya sunnah Rasul malam Jumat? Ya. Kalau Anda mengatakan sunnah Rasul, itu datangkan dalil. Kalau nggak datang dalil, Anda berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berdusta atas nama Nabi itu jauh lebih berat daripada berdusta atas nama manusia. Ingat itu. Jangan bermudah-mudah mengatakan ini sunnah Rasul, ini sunnah Rasul, sunnah Rasul. Tapi ngerti nggak sunnah Rasul itu apa? Nah, ikhwan yang adalah ya, maka berhati-hati. Jangan jadikan hal itu buat main-main. Ya. Jangan jadikan itu buat main-main. Karena ini sama seperti Anda berdusta atas nama Nabi SAW. Maka fala tantasibu ilaihi al-ma'ani illa ma waqafta ala sihhati imma bi nafsika idza kunta ahlan lidzalika. Ya. Jadi jangan sekali-kali Anda menisbatkan kecuali Anda sudah menelitinya. Kalau itu Anda sudah ahli di bidangnya. Kalau nggak ahli udah cukupkan dengan pada ulama, udah cukup saja. Ya. Kata Syekh Fauzan, "Autas ala ahlul ilm", tanya pada ulama. Ya, tanya pada ahlinya. Autaraji kutubus sihah al-mudawwanah allati talaqqatha al-umam bil qabul, ya, atau cukupkan dengan yang sahih saja yang sudah kita ketahui, yang sudah disepakati oleh umat semuanya. Kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, wa Ibnu Huzaimah, ya. Wa kadzalika ma sahha min as-sunan al-arba'i wal musanid. Seperti juga sunan-sunan yang 4 dan musnad-musnadnya, masah hasanaduhu ta'malu bihi. Kalau kita sudah tahu amalnya apa sahih, ya, jalurnya, ya, kita lihat maka beramallah dengan. Wa tasdiduhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan salatnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi hiyan nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya dengan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika yajibu 'alaika an tatajannabal bid'ah. Nah, nasihat kepada Rasul juga hendaklah kalian menjauhi bid'ah. Ya, menjauhi bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish minkum fasayara ihtilafan katsiran. Ya. Nah, bagi siapa yang hidup di antara kalian maka kalian akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Ya, perselisihan yang sangat banyak. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha. Pegang itu. Wa'addu biha bin nawadiz. Gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara dalam agama yang baru. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua hal yang baru dalam agama itu namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu pasti sesat. Fatajannabul bid'ah allati lam tarid wa lam tasbutu 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jauhi bid'ah yang tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pasti. Ya. Wa min dzalika aidan, dari itu juga adalah annal hadits ad-dha'ifa alladhi nassa ahlul ilmi ala dha'fihi la tansibuhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sabil jazm. Ya. Maka kalau ada hadis yang dhaif, yang para ulama sepakat nih katanya. Kata Syekh Fauzan apa? Hadis yang dhaif
Allazi nassa ahlul ilmi ala dha'ifihi, yang diriwayatkan oleh ulama tentang kedhaifannya, yang diceritakan ulama tentang kedhaifannya. La tansibu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sabilil jazm. Tidak boleh menisbatkan hal yang dhaif itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sigat yang pasti. Ya. Yang mengatakan, oh Nabi berkata begini, itu sigat pasti. Tapi kalau dikatakan ini, nah itu dikatakan itu nggak pasti, nggak boleh. Apa itu yang mesti seperti itu? Kalau untuk hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif. Tapi kalau kita katakan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi bersabda begini, Nabi ngomong begini, Nabi berkata begini, Nabi begitu. Nah itu harus ada dalil. Kalau nggak ada, itu namanya kadiban atas nama Nabi, dusta atas nama Nabi. Hati-hati itu ya. Jangan bermudah-mudah. Ini sunnah Rasul, gitu ya. Kalau poligami sunnah Rasul, sedekah diam-diam. Nggak ngomong, nggak mau dia sedekah, ya. Salat malam itu nggak sunnah Rasul, gitu, dibilang gitu, ya. Kalau yang enak dibilang sunnah Rasul, kencang ngomongnya. Tapi giliran yang berat, dia diam-diam, ya, nggak dibahas tentang sunnah Rasul. Tauhid itu sunnah Rasul yang utama, tapi nggak pernah mau dibahas, ya. Ketika diajak ngaji tauhid ngantuk tidur pergi, ya, tauhid udah males lah. Udah pernah gitu, ya, kena syubhat syaitan. Nah, ikhwani a'adillah wa iyyakum, kadzalika minan nasiha li Rasul sallallahu alaihi wasallam alla tadkhula fi tashih al-ahadits aw tad'ifiha wa anta laysa indaka maqdiratun ala dhalik. Termasuk menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencoba mensahihkan, mendhaifkan hadis sedangkan Anda tidak mampu untuk melakukan itu. Ya. La tadkhula fi tashihil hadis atau tad'ifiha. Jangan sekali-kali Anda mensahihkan atau mendhaifkan hadis itu. Wa anta laisa indaka maqdiratun ala dzalik. Sedangkan kau enggak mampu untuk melakukan itu. Sekarang banyak nih orang kayak begini, bertingkah. Ya. Banyak orang tingkah sekarang itu. Baru ngaji setahun, 2 tahun, tiba-tiba jadi ahli hadis. Ya. Jadi ahli hadis. Nabi kata ini dhaif, ini palsu. Tapi dia nggak bisa kemampuan untuk itu. Ditanya dhaif dari mana? Katanya. Kila wakala, ini apa namanya? Ya kan? Katanya siapa? Antum dengar dari mana? Oh, dari Ustaz Ana dhaif. Kalau dari Ustaz Antum dhaif, belum tentu dari Ustaz yang lain. Karena yang bisa hadis bukan cuma Ustaz Antum doang gitu. Ya. Ahli hadis itu bukan Syekh Antum aja. Gitu ya. Maka jangan memudah untuk mengatakan ini sahih, dhaif, padahal itu enggak punya ilmu. Fala yadkhulu fi hadza illa ahlul fan. Ya. Jangan coba-coba masuk ke jalur ini kalau antum bukan ahlinya. Kecuali antum sudah benar ahlinya. Wa ikhtisasu minar rasihina fil ilmi war riwayah. Kecuali orang-orang yang ahli, yang rasih hatinya. Ya, yang sudah betul-betul teruji keilmuannya dalam hal riwayat. Amma ma dhahara ala kathirin min asy-syabab min al-jur'ah ala al-hadis wa tashihi. Adapun banyak pemuda saat ini yang gampang bermudah-mudah mensahihkan hadis. Wa tajrihi fiha min ghairi ilmin, yang tanpa ilmu sama sekali. Wa min ghairi ay yasbiqa lahum dirasatu wa hibra, yang enggak pernah belajar sebelumnya. Wala talaqqul ilmi 'anil ulama, enggak pernah bertalaqi kepada para ulama. Fa hadza hatarun syadid. Ini bahaya yang besar. Bahaya besar. Wa jur'atun ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penghinaan kepada Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa minan nasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yatadakhala al-juhal wa yusammu anfusahum bil muhaddisin bina'an ala annahum attala'u ala kitabin min kutubil hadis. Ya. Dan termasuk tidak memberikan nasihat kepada Rasul adalah masuknya orang-orang jahil, kata Syekh Fauzan. Masuknya orang-orang bodoh dan menisbatkan dirinya sebagai ahli hadis. Ya. Binaan annahum attala'u ala kitabin min kutubil hadis atau hafidhu adadan minha, karena dia sudah mempunyai banyak kitab atau menghafal sekian ribu hadis atau sekian banyak hadis. Tapi kata Syekh Fauzan, lihatlah majaka enggak cukup cuma sekali punya kitab yang banyak, kitab hadis di rumahnya numpuk sampai 3 lemari gitu ya. Atau 5 lemari itu isinya kitab-kitab hadis semua.
Ya. Kenapa? Lianna mujarrad hifdzul ahadits la yaj'aluhu minal muhadditsin. Orang yang banyak hafal hadis belum tentu dia menjadi ahli hadis. Yang hafal Arba'in An-Nawawi belum tentu jadi ahli hadis. Yang hafal Bulughul Maram juga belum tentu ahli hadis. Ya, belum tentu. Maka siapa mereka? Innamal muhaddits huwal mutakhassisu fi ilmi riwayah. Ahli hadis itu orang yang spesialis ahli dalam periwayatan. Yang namanya spesialis itu tentu membutuhkan waktu yang lama itu. Coba aja coba lihat, menjadi spesialis dokter biasa itu cuma 6 atau 7 tahun tuh selesai jadi dokter biasa. Tapi kalau mau jadi dokter spesialis dia harus belajar lagi. Gitu ya. Jadi nggak semudah itu orang langsung jadi tiba-tiba jadi ahli hadis karena dia ini karena Anda mengajarkan Arba'in An-Nawawi maka saya inilah ahlul hadis Indonesia. Enggak lah. Antum baru Arba'in baru 40. Itu juga nggak hafal semua. Hafal di awal lupa di akhir, hafal di akhir lupa di awal, lalu menisbatkan diri sebagai ahlul hadis. Nggak benar itu. Ya, baru cuma hafil Arba'in lalu ngaku-ngaku ahlul hadis tadi. Ya. Tunggu jauh antara jarak barat dan timur. Ya. Nah, ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Maka falaisa likulli ahadin ayutali'u fi kutubil hadits thumma yusihhuhu wa yudha'ifu aw yufassiruha wa yasraha fi min indihi biduni fahmi sahih. Tidak boleh seseorang hanya sekedar dia punya banyak kitab hadis kemudian dia langsung mudah mensahihkan atau mendhaifkan atau menafsirkan atau menjelaskan menurut pendapatnya dia sendiri. Ya. Selain dari pemahaman yang sahih, nggak bisa segampang itu. Bukan cuma karena punya kitab banyak, lalu dia bisa menafsirkan hadis, bisa mencarah hadis, nggak seperti itu. Itu orang spesialis, Pak. Ya, spesialis itu. Nah, yang lucu kan orang kalau ngaku-ngaku spesialis gigi, padahal baru dokter gigi bukan spesialis, ini ditangkap, Pak. Ya, ini ditangkap, Pak. Antum baru selesai jadi dokter gigi, belum jadi spesialis gigi, belum jadi spesialis. Tapi antum sudah ngaku bahwa saya spesialis gigi, ahli di gigi, padahal baru S1 dari yang dentisnya itu, baru S1. Itu dilarang, nggak boleh. Antum ditangkap itu penipuan. Apatah lagi antum cuma sekedar jadi tukang gigi lalu mengaku ahli gigi. Nah, itu. Ya. Sekolah nggak pernah, ya. Cara masang gigi itu cuma sekedar lihat, nggak pernah tahu apa di belakangnya dari pemasangan itu, lalu menisbatkan ahli gigi. Nah, ini lebih parah ini, gitu ya. Sama seperti orang yang mengatakan saya ahli hadis, padahal S1 hadis juga enggak, hafal juga enggak, ya. Nggak pernah bertaraki kepada ulama, ngaku-ngaku hadis. Ya. Parah ini, ya. Nah, ini banyak yang kejadian saat ini seperti itu. Jadi nggak serampangan ya Pak, ya. Baru jam 6 lewat ya. Baru 2 ini. Karena li'anna hadza minal ghisyi li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk bagian ghisyi, curang terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wajib an tuqtarama sunnah. Mestinya kita memuliakan sunnah. Wala yadkhula fiha illa man huwa mukhtass bi hadzal ilm. Ya, kita menahan diri, jangan coba-coba masuk ke sana kalau belum ahlinya. Maka kita cukupkan dengan pendapat para ahli, jangan pakai ra'yu kita, jangan pakai akal kita menafsirkan, jangan. Cukup tahu pendapat ulama, ikutin ulama aja deh, gitu ya. Jadi lucu kan kalau dibilang kembali pada hadis, gimana kembali hadis? Antum baru bisa baca Quran, nggak bisa seseorang baru baca Quran langsung bilang kembali Quran sunnah. Anjuran ini bagus. Kalimat-kalimat jargon kembali pada Quran dan Sunnah, jargon yang bagus. Tapi bukan secara harfiah. Jangan dipahami secara harfiah kita kembali ke Quran hadis berarti siapa saja bisa menafsirkan Quran, siapa saja bisa menafsirkan hadis. Bukan itu maksudnya. Kembali pada Quran hadis ini jargon maksudnya adalah kembali kepada para ulama yang memahami Al-Quran dan hadis. Itu maknanya. Ya. Jadi bukan berarti kita kembali kepada Quran hadis. Jadi kita harus langsung kepada Quran, langsung kepada hadis, menafsirkan Quran sendiri, menafsirkan hadis sendiri. Ini ngaco namanya. Rusak agama kalau begitu caranya. Kenapa? Orang nggak gampang, Pak, jadi ahlu tafsir. Nggak gampang jadi ahlu hadis itu.
Nggak gampang. Nah ini banyak orang yang salah paham dalam masalah ini. Wah, ya banyak salah paham seperti ini. Kenapa? Ngajinya cuma begitu aja sih, nggak ada kelanjutannya ngajinya. Ngajinya nggak ada urut-urutannya. Dia ngajinya sambil di pojokan, cari senderan, dengar ustadznya bilang kembali Quran pada sunnah, kembali pada Quran sunnah, langsung dia terapkan secara melalui buta. Maksudnya apa? Ya kita mana hadisnya, mana kita lihat. Ini artinya apa? Kalau nanti saya lihat dulu terjemahannya. Kalau masih ada terjemahan berarti nanti bukannya ahli tafsir. Ya. Nah ini akhwanya adalah banyak orang yang keliru saat ini seperti itu ya. Banyak menisbatkan diri sebagai penuntut ilmu, ahli. Nggak gampang ya Pak. Nggak gampang sekali ya. Jadi agama itu seperti disiplin ilmu yang lain. Ya. Ada orang yang baru tahapan tidak ngerti, ada yang mengerti, ada yang ahli. Tuh. Ada yang rasih, yang lebih tinggi lagi yang rasih. Ya. Jadi nggak semua orang. Di Saudi itu ada lembaga namanya Lajnah Daimah lil Buhuth wal Ifta. Ya, Lajnah Daimah. Lajnah Daimah ini lembaga yang mengurusi tentang fatwa-fatwa. Isinya ulama terpilih. Nggak semua ulama bisa masuk sini. Nggak bisa masuk ulama sembarangan. Dipilih ulama-ulama itu. Yang dari mulai zamannya Syekh bin Baz, dari Syekh Abah Butain, mulai ganti Syekh bin Baz. Lalu diganti lagi sekarang Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ini orang-orang nggak sembarangan. Yang udah roaksi orang-orang yang sudah terpilih, orang-orang yang berilmu, yang ahli di bidangnya. Ya. Nggak sembarangan orang cuma sekedar punya sejuta umat lalu masuk jadi omongan lajnah. Enggak. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala nggak masuk di lembaga lajnah. Dia ulama kibar. Padahal kibar. Siapa yang meragukan kibarnya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala? Tapi dia nggak masuk lajnah. Ya. Syekh Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Bapaknya Syekh Abdul Razak nggak masuk ulama lajnah. Nggak sembarangan. Ya. Itu juga bukan berarti orang yang dilajnah atau ulama yang dilajnah itu berarti maksud terpelihara, nggak juga ya kan. Maksudnya apa? Di sana yang masuk yang rahasia, orang-orang yang dipilih itu, yang dijadikan ini, yang masuk ke sana. Ya. Ini nggak sembarangan ya, Pak. Nggak sembarangan langsung ngaji, langsung kita kembali Quran Sunnah. Iya. Maksudnya kembali Quran Sunnah itu bukan berarti kita langsung menafsirkan Quran, langsung menafsirkan hadis, bukan. Maksudnya apa? Kita mengikuti ulama yang berdasarkan pendapatnya berdasarkan Al-Quran dan pendapatnya berdasarkan Al-Sunnah. Itu maknanya. Karena kita nggak bisa menafsirkan. Nah, sekali lagi ikhwan yang ada ini salah satu bentuk kita nasihat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jangan bermudah mengatakan ini sahih, ini dhaif, padahal kita nggak punya ilmu untuk itu. Demikian ikhwan yang ada di sampai ini dulu. Yang sisanya nanti kita simpan lagi buat pekan depan. Dua lagi ya. Li a'immatul muslimin wa ammatihi. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin ini perlu nih saat ini. Ya, wa ammatihim dan kaum muslimin secara umum. Mudah-mudahan Allah mudahkan pada pekan depan kita masih bisa ketemu. Insyaallah ketemu ya, buka pekan depan berarti kita udah lebaran ya. Sudah Syawal, masuk Syawal, hari Kamis depan masuk Syawal. Kita akan masuk lagi kajian tentang nasihat kepada pemimpin dan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Nah, demikian ikhwan yang ada di sampai di sini dulu sesi soal sesi materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Moga-moga ada manfaatnya untuk anak dan antum semua, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat yang kita dapat mengamalkannya dengan baik dan benar. Ya, demikian ikhwan yang ada di Tafadhol, kalau ada yang mau ditanyakan kita Pak Wagimin kali mau tanya. Enggak, Ustaz. Oh, enggak ya, saya. Ya. Alhamdulillah. Nah, ada yang bertanya lagi nih. Ini rajin nanya nih. Apa hukumnya kita share ayat Quran atau hadis sahih padahal kita belum paham semuanya? Nah, ini juga termasuk yang tidak menasihati. Ya. Kalau kita mau share Al-Quran, maka kita pelajari dulu, pahami dulu, baru kita share. Jangan cuma sekedar datang langsung share. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'ati kadiban idha hadasa min kulli masami'a. Ruah Muslim. Hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sabda, kafa bil mar'ati kadiban. Seseorang itu cukup dikatakan pendusta idza hadasa min kulli ma sami'a. Jika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ya, dapat kopas. Tanpa dia baca, tanpa dia pahami, tanpa dia koreksi. Nah, ini nggak boleh. Mesti dia baca dulu, dia koreksi, baru dia keluarkan.
Ya, jadi bagaimana hukumnya kalau cuma sekedar share Quran hadis padahal kita belum paham maknanya, ini termasuk yang tidak menasihati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati itu ya. Apa benar kalau di masjid ada suara azan, kebetulan kita sedang berjalan harus tetap berdiri sampai azan selesai? Nggak ada. Ya setahu saya nggak pernah mendapati hadis dalil kayak begitu. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Yang setahu saya nggak tahu ya. Maksudnya saya belum pernah mendapati dalil kalau dengar azan kita harus tetap berdiri. Ya, karena ketika masuk ke masjid pun, ketika kita sedang azan, ada sebagian ulama yang mengatakan tetap harus langsung sholat tahiyatul masjid. Ya, tetap tahiyatul masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW terkata sedang khutbah, ada orang masuk masjid, beliau menghentikan khutbahnya dan memerintahkan orang untuk sholat 2 rakaat. Ya, khutbah Jumat itu hukumnya rukun, ya kan? Mana wajibnya? Wajiban sholat khutbah Jumat apa wajiban azan? Tentu kita bilang yang wajib khutbah. Kenapa? Azan hukumnya sunnah. Nggak ada azan pun sah sholat seseorang. Ya kan? Tapi ketika sedang melakukan yang wajib, ketika masuk masjid, orang masih diperintahkan untuk tahiyatul masjid. Ya, apalagi azan yang cuma sekedar sunnah, gitu kan. Azan sunnahnya ada sebagian ulama berpendapat seperti itu ya. Jadi ketika yang sunnah, ya kita lebih layak untuk kita tinggalkan untuk melakukan tahiyatul masjid. Jadi berarti nggak mesti berdiri kan, karena soal tahiyatul masjid ada ruku, ada sujud, ada duduk, kan gitu ya. Jadi nggak mesti diri ketika mendengar azan. Tapi nggak tahu juga kalau ada yang ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Saya nggak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, alhamdulillah sampai di sini dulu. Nggak ada lagi pertanyaan yang lain. Nggak ada ya. Oke, nggak ada lagi yang lain. Kita cukupkan jumpa kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Ya. Diingatkan kembali bahwa kami juga dari catatan faidah atau berbagi faidah, kita insya Allah terus membuka donasi untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Begitu juga kita juga mengadakan menerima dan menyalurkan zakat mal dan zakat fitrah yang akan membayarkan insya Allah. Adapun zakat fitrah kita tunggu sampai hari Sabtu pagi ya, karena Sabtu siang kita sudah mulai membagi-bagi fitrah insyaallah ya, karena malamnya takbiran tentu kita jadi agak sibuk ya, kemudian juga karena situasinya juga sedang masih pandemi, jadi kita dimajukan terakhir membagi penerimaan zakat fitrah kita terima di hari Sabtu pagi, itu kalau lebarannya hari Ahad. Tapi kalau lebarannya hari Sabtu kita terimanya Jumat pagi, ya. Demikian ikhwan ya adalah wa'yakum sebagai pengumuman. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala hilaf. Kita cukupkan jumpa kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.